Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Sejak pagi tadi pembongkaran pagar laut di Tangerang sudah dimulai. Diawali di area pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga sekitar pukul 10 pagi. Ya, kemudian pemirsa, pembongkaran dimulai di Pantai Tanjung Pasir dan nanti direncanakan berakhir di pesisir Pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menggelar konferensi pers bersama dengan jajaran Komisi 4 DPR RI. Ini untuk melihat situasi terkini di lapangan, di mana tadi proses untuk pembongkaran sudah dilakukan. Kemudian juga nanti mengevaluasi pemirsa bahwa berkenaan dengan upaya pembongkaran ini dilakukan dengan cara-cara yang sudah dikembangkan dari sebelumnya yang sudah dilakukan pada hari Sabtu atau pembongkaran pagar laut yang pertama kali dilakukan. Bahwa dengan adanya tim tambahan dan tim gabungan serta alat yang lebih proper, bahwa di hari ini dimungkinkan dengan target 5 kilo ini bisa terlaksana dengan baik. Didukung juga dengan cuaca yang cukup baik di hari ini sehingga tim akan berjibaku dengan waktu untuk menyelesaikan target mereka di hari ini. Kami putarkan kembali keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Terhadap sekelompok nelayan yang mengatasnamakan katanya memasang, sudah kita panggil kemarin jam 9 mereka datang, sudah berapa kali sebetulnya tapi kemarin sudah datang. Dan hasil dari pemeriksaan sekarang masih berlanjut, belum bisa disimpulkan. Kenapa? Karena mereka mengatakan mewakili karena itu adalah kelompok-kelompok dan ada mereka membuat list dan sebagainya. Tapi ini membuat list nama-nama nelayan siapa saja yang memasang. Ya silahkan saja, tapi yang pasti ini masih dalam proses terus penyidikan begitu. Mudah-mudahan sesegera mungkin. Kalau target pembongkaran tentu ini masif ya, ada unsur masyarakat nelayan juga, ada unsur dari kita, ada dari kita itu kekuatannya 460. Lalu kemudian dari TNI Angkatan Laut ada 750, ya. Lalu kemudian dari Kodam Jaya 360, dari Bakamla, dari kepolisian 75, dari Pak Wairut ya, dari Pak Kabar Rakam ini. Dari nelayan ada 1000 lebih ya yang akan bekerja. Jadi rasanya nanti para teman-teman media juga bisa melihat. Ya, tapi yang pasti kita akan bersama dengan seluruh yang ada di sini bersama-sama untuk kemudian menyelesaikan dan membongkar pagar laut tersebut. Begitu. Kenapa? Wah ini udah masih gotong royong ya. Ya, gotong royong kalau dananya. Saya terus terang aja khawatir ditanya itu juga sebetulnya, tapi itu gotong royong semua kalau kita lihat-lihatan nih sama Pak. Tapi nggak usah khawatir, kita selesaikan semuanya. Karena masyarakat juga melakukan itu. Kemudian tadi yang kenapa? Bambu, ya bambunya juga akan dijadikan sebagai barang bukti. Lalu kemudian juga bisa jadi itu bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk penangkaran kerang, ya kerang hijau, ya itu jadi kerang hijau bisa dimanfaatkan, begitu. Belum semua gotong royong saja. Gotong royong. Ya. Kenapa? Masyarakat gitu. Dan pemirsa Komisi 4 DPR RI ikut juga meninjau pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang sejak Rabu pagi. Sebelumnya pembongkaran kali ini dimulai dengan rapat tertutup antar sejumlah kementerian diantaranya KKP, Kementerian LHK, dan Kemendagri. Berikut kami putarkan kembali keterangan pers yang disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi. Kami dari DPR pasti akan terus mengawal kasus ini. Secara periodik kita juga mengadakan rapat dengan KKP dan kita juga bisa meninjau langsung ke sini. Dan juga kami juga minta pada masyarakat tolong kita juga diinfokan kalau ada yang tidak beres di lapangan. Dan kasus ini yang seperti ini tidak hanya ada di sini tapi ada di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan kami DPR bisa melakukan fungsi pengawasan untuk
menyelesaikan atau membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah-daerah lain mengenai sertifikat-sertifikat yang ada di. Pemirsa, sebanyak 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik diterbitkan di wilayah Kabupaten Tangerang, area berdirinya pagar laut. Sementara itu Menteri KKP menyebut di dasar laut tidak boleh ada sertifikat, sehingga sertifikat di area pagar laut ilegal. Lalu bagaimana bisa terbit sertifikasi hak guna bangunan di wilayah perairan tersebut? Kami tanyakan kembali dialog Indra Maulana dengan ahli kemaritiman IPB Ahmad Solihin. Pak Solihin, kalau soal kasus pagar laut ini sebenarnya masyarakat kita semua ini menjadi dibuat terbengong dua hal, Pak. Satu adalah seolah-olah institusi negara ini sama-sama baru mengetahui soal pagar laut sepanjang 30 lebih kilometer yang lokasinya tidak jauh dari tentu saja pusat ibu kota Jakarta begitu ya, pusat kota Jakarta ya. Tapi juga yang lebih mencengangkan lagi yang kedua ini, Pak. Ada sertifikatnya ternyata di lautan itu. Apa respon atau reaksi pertama Anda sebagai ahli kemaritiman mendengar ternyata ada sertifikat HGB dan SHM di Laut Banten ini, Pak? Baik, pertama jelas tidak terlalu kaget karena di dalam regulasinya Permen ATR BPN 17 tahun 2016 dan Permen ATR BPN 18 tahun 2021 itu memberikan peluang untuk hak atas tanah di perairan. Jadi sebenarnya ini yang saya tidak kaget, tetapi memang yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ini bisa keluar regulasi ini, padahal pemerintah Indonesia dalam hal ini teman-teman NGO menggugat keberadaan Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang HP3, hak pengurusan perairan pesisir. Dan gugatan oleh NGO tersebut dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan keluarnya putusan nomor MK nomor 3 tahun 2010. Artinya tidak ada lagi rezim hak di dalam perairan, yang ada rezim izin. Karena di dalam perbaikan terhadap revisi Undang-Undang 1 2014 itu adalah keluarlah rezim izin, bukan rezim hak. Nah, kenapa di teman-teman ATR BPN masih menggunakan rezim hak? Karena di dalam laut tidak ada yang namanya hak penguasaan atau hak yang kepemilikan. Karena ini adalah terkait dengan nasib hajat hidup masyarakat nelayan, saudara-saudara kita yang bergerak di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu satu. Memang yang kedua, tentang HGB ini juga menjadi pertanyaannya adalah tidak mudah untuk mengeluarkan sertifikat karena harus teman-teman ATR BPN memperhatikan pasal 197 ayat 1 peraturan ATR BPN nomor 18 tahun 2021 bahwa pemberian hak atas tanah di perairan itu harus didahului dengan persetujuan atau konfirmasi KKPRL kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Nah, kalau memang teman-teman, makanya tadi dari Pak Indra Pak Menteri Kelautan dan Perikanan mengungkapkan bahwa ilegal misalkan, berarti kan selama ini tidak ada tuh persetujuan atau konfirmasi KKPRL dari KKP. Nah, itu satu. Yang kedua yang menjadi sorotan adalah tentang keluaran sertifikat apabila penguasaan tersebut disertai dengan bukti secara turun-temurun dilakukan selama 20 tahun berturut-turut. Nah, ini syarat berikutnya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka susah. Nah, ini sebenarnya keluarnya pasal 198 ayat 2 ini saya meyakini bahwa itu bentuk perhatian pemerintah kepada saudara-saudara kita suku Bajo misalnya yang menetap di atas laut. Nah, itu perlu dilindungi gitu. Tapi kenapa ini keluar di Tangerang yang bukan masyarakatnya tinggal di atas? Betul. Memang nanti ada juga misalnya pernyataan bahwa itu dulunya tanah yang kemudian terabrasi menjadi perairan. Nah, harusnya itu ada pelepasan fungsi di situ dari daratan menjadi laut, tapi tidak dilakukan juga oleh pemerintah. Nah, ini juga menjadi masalah. Nah, dengan tidak adanya pelepasan, maka mungkin yang pemilik tanah sebelum yang daratan itu bayar SPT tahunan dan sebagainya gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian kita sehingga kok bisa kecolongan dan misalkan tahun 2003 tercatat ada sekian sertifikat SHM, jelas itu ilegal. Kalau tadi Pak Menteri mengungkapkan bahwa
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.